Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Senin tanggal 1 Desember 2025 untuk kelas A. Ini adalah pertemuan ke-9 ya. Oke. Hari ini kita lanjutkan lagi bahasan tentang tugas besar, di mana pada pertemuan sebelumnya saya sudah kasih contoh ya untuk bagaimana step-step kita dalam menyelesaikan suatu aplikasi yang cukup banyak ya, cukup banyak nanti di dalamnya gitu modul-modul kelasnya. Karena ini adalah tugas besar. Tugas besar untuk kelompok ini, studi kasusnya yang kita coba kemarin itu adalah nasabah ya, yaitu transaksi untuk ATM ya, transaksi melayani transaksi nasabah di mesin ATM. Oke, fitur yang kemarin kita bahas, yang pertama bisa setor, bisa cek saldo, bisa tarik tunai, kemudian bisa untuk syarat minimal ketiga itu adalah bisa login ya. Nah, nanti dari login harusnya kan itu ada mencek ke data nasabah ya. Ini yang login nih memang nasabah atau tidak. Kalau dia nasabah, berarti kita akan mendapat akses ke datanya ya, ke rekaman nasabah tersebut, yang berarti apa? Rekaman ke rekeningnya. Sehingga nanti yang belum kita bahas kemarin itu adalah bagaimana login dengan akses ke data nasabah ya. Jadi kita sudah buat kelas nasabah, kita juga sudah buat array nasabah, karena ada banyak nasabah yang sementara kita simpan dulu di dalam struktur data array. Lalu kemarin kita juga sudah buat, bisa di scroll. Nah, apa saja sudah kita buat. Kita kemarin juga sudah buat apa? Menu ya, menu. Bisa tampilkan menunya? Di RAN 2 atau menu di mana? Di sini ya. Nah, menu. Oke, coba menu. Oke, saya cepatkan saja ya. Menu juga sudah, di mana user akan, kalau dia berhasil login ya, di mana login itu akan mengembalikan ya indeks di mana data tersebut ditemukan di array. Benar ya? Oke, di mana dia bisa mencoba login maksimal 3 kali. Ya, kalau masih salah, pertama masih bisa ulang, kedua masih ulang, yang ketiga harus diblokir. Nah, kita udah masuk tuh login, asumsi dianggap kita coba pakai black box dulu. Loginnya selalu sukses kemarin ya. Terus kita udah coba login sukses menampilkan menu. Lalu kita coba minimal cek saldo ya. Oke, tapi detail logic kan belum ada. Nah, sekarang kita lihat nih kelompoknya Dion. Apa yang sudah dikerjakan dan dicoba untuk sukses ya. Kemarin itu adalah keterbatasan kita. Saya mungkin belum pernah mengajarkan bagaimana cara mengakses ya elemen report nasabah dari luar kelas nasabah ya. Belum kan ya? Nah, itu coba sekarang saya lihat apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok ini. Semua yang kemarin jadi kerangka itu. Oke, coba apa saja? Pralogin, baca data. Oh, ini baca data dari untuk mengisi ke record ya. Masukkan nomor rekening. Nah, ini login kan? Coba loginnya udah berhasil belum? Loginnya berhasil Bu. SNet masuk, norek masuk, norek, lalu mana loginnya? Mencocokkan dengan data nasabahnya di array. Mana? Ke bawah lagi.
Nah ini Oh, kamu belum ada ini. apa? Karena ini masih selalu return min 99. Min 99-nya apa? Sebelah sini biar nggak apa Tandanya apa? kode khusus. Untuk terblokir. Jadi ini login tapi selalu terblokir ini. Oh itu untuk cek yang diblokir bukan Iya. kami mencoba bu. Oh, if that Ya, block. jadi Oke, kalau misalnya- yang berhasil mana? Login yang berhasil. Jika login berhasil nih ya. Iya. Oke, login, masukkan nomor rekening, inorek, lalu norek masuk sama dengan Inorek. inorek. Iya. Oke. Itu kalau misalnya udah terblokir. Oh, belum ada nih berarti. Belum ada pemeriksaan ke array. Kenapa? Ibaratnya nih, ya. Ada seseorang yang mau masuk ke dalam sistem. Ya. Terus nih ya, mahasiswa nih ya. Contohnya gini ya, ada yang mau masuk. Ya, saya akan bertanya pada dia. Nomor mahasiswanya apa NIM-nya? Ya. Kemudian passwordmu apa? Nah, kalau dia udah sebut saya akan cari di list ini. Ya, satu persatu. Nah, list ini ibaratnya adalah array-nya. Ya, yang berisi NIM. Kalau NIM-nya ada, saya cek. Oh, kode PIN-nya adalah sesuai dengan kode PIN yang terdaftar. Nah, kalau iya, baru bisa masuk. Berarti apa? Ada satu pengulangan, ya. Nah, ini sepertinya belum nih, belum ada cek Ini array-nya. pas dicek lagi ini bukan yang terbaru ini. Oh, gitu. Ya. Saya ini kan dibagi ini beberapa dulu ya. orang. Kita jeda dulu. Baik ya, untuk kelompok ini ternyata membaginya hanya menjadi 2 file ya. Iya. Yang pertama nasabah, yang kedua ATM. Di Iya. mana ATM ini adalah kelas array nasabah. Nah, di sini array nasabahnya. Oh, enggak juga. Ini enggak array nasabah nih. Ini Ini Tetap tiga, keren ya, tetap 3 ya, dimana array nasabahnya menjadi salah satu atribut dari kelas ATM. Boleh solusinya seperti itu ya. Oke. Nah, ini static array list daftar blokir. Ini kamu kok canggih sekali, ini konsul sama siapa? Udah kepikiran kami sama ChatGPT? ah Enggak. sedikit bu. Oke, nggak Sedikit apa-apa. aja. Jadi Nah, ini kita kalian memanfaatkan bisa AI, Bu. menjadikan ChatGPT itu partner, Bener, sparring Bu. partner kalian ya. Jadi bukan itu kalian contoh, tapi jadi sparring partner, Iya, ya. bener, Ibu, partner. Memacu kalian untuk cepat. Jadi kalau kalian tumbuk ini dia salah, kalian juga bisa koreksi tuh si ChatGPT-nya, ya. Oke. Jadi ini ada inovasi bikin array baru namanya daftar blokir. Iya. Ya, kalau ada yang coba-coba lagi tinggal dia ke daftar blokir ini gitu ya. Oke. Nah, ini static string. Ini sebetulnya menurut saya norek masuk ini nggak usah kalian jadikan atribut, Oh. tapi bisa jadi variabel biasa aja. Oh. Ya, tapi nggak masalah ya. Biarin dulu ya, kita biarin dulu. Sekarang apa saja sih yang dimiliki layanan dari ATM fiturnya? Berarti ini pralogin. Coba kamu jelaskan nih pralogin ini ngapain? pralogin ini tuh kan kita kalau sebelum masuk ke dalam ATM kan ada tuh kayak menu ini iklan gimana. Jadi sebelum pralogin itu kita pencet baru bisa ke login masuk ke. Iya, Ibu. Itu adalah prosedur yang dijalankan setiap ATM dinyalakan. Ya. ATM dinyalakan, dia akan memanggil prosedur baca, ya, di mana data ini adalah array. Artinya apa? Dia mengisi data seluruh elemen array nasabah, ya. Oke. Ini hanya dilakukan sekali gitu ya. Iya. Oke. Cek blokir nanti untuk yang membantu nanti kalau login gagal gitu ya. Iya benar. Oke. Kemudian nih loginnya sendiri. Lihat nih login, masukkan nomor rekening, lalu dia kamu membypass yang nggak login dulu, kamu cek dulu ke Iya.
daftar blokir ya. Iya, soalnya- Jadi langsung keluar. Bisa aja ini kalau algoritma banknya seperti itu boleh. Terus apakah sebelum minta PIN, lalu sekarang jika Cek dulu nomor rekeningnya tercek, nomor rekeningnya telah diblokir. Ada juga bank nggak pakai ngecek dulu, dia sampai baca dulu kartunya, masukin pinnya, kemudian baru dia ngecek ke blokir. Bisa juga, itu algoritma kita aja ya. Jadi Oke, nah sekarang apa yang dilakukan kalau dia tidak terblokir? Dah, kok. Oke, di sini ya, yaitu menelusuri array untuk mengecek sekarang apakah dia pasangan nomor rekening dan PIN-nya itu valid, ya. Oke, berarti ngeceknya pasti ke array tersebut kan, yaitu sebanyak elemen yang sudah terisi, ya. If nomor equal incorrect dan equal dengan PIN, maka return I. Oke, yang di return adalah si indeks di mana ditemukan. Sebenarnya ini kamu kayaknya agak maksa tidak menggunakan algoritma versi sekuensial kita ya. Iya. Oke, nggak apa-apa sih. Jadi Oke. kan kita keluar dari loop tuh bisa dengan dua cara. Bisa karena kondisinya terpenuhi, bisa juga dengan biasanya maksanya pakai break. Kalau ini kamu maksa return gitu lah ya. Kembali lagi. Ya, return itu artinya nge-break juga kan, maksa untuk keluar. Ya. Walaupun nggak terlalu bagus algoritmanya, ya, logikanya, tapi ini bisa gitu ya. Memaksa untuk keluar sebelum seluruh elemen ditelusuri. Karena apa? Sudah ketemu yang Cocok. Oke, intinya adalah kita mengembalikan si. Nah, jika tidak sampai terakhir nggak ketemu, berarti returnnya minsa. Jadi saya pernah belajar di dalam suatu rekayasa perangkat lunak pemrograman ini, sebetulnya titik return yang banyak ini kurang bagus. Ya, ibaratnya ini rumah, kalau pintunya terlalu banyak, tidak ada kendala yang masuk. Kita kalau ada apa-apa susah. Ini nih salahnya lewat pintu yang mana gitu lah. Tapi kalau satu titik lebih mudah mendeteksi di mana kesalahan. Itu aja ya. Oke. Return. Jadi bisa yang dikembalikan bisa I. Artinya kalau kembalinya I artinya apa? Datanya cocok ada ya. Kalau nilai kembali -1 berarti tidak ada. Oke, sekarang kita lihat get prosedur yang memanggil tadi. Prosedur yang memanggil prosedur yang mana? di bawah Iya. menu utama. Oke, enggak di program utama. Program utama yang belum. Iya, program utama. Ini nggak sih? Transfer. Enggak, program utama. Nah, ini. Kalau ke program udah selesai ya tugasmu. Hah? Udah selesai ya semuanya. Udah, Bu. Main programnya, oke ya, ini ya. Nah, ya. Jadi coba lihat yang utama dulu. Nah, Oh iya. ini mohon maaf yang lain, ini dia terlalu advance, ini kamu terlalu advance, terlalu banyak yang sudah diselesaikan. Tapi nggak apa-apa ya, Bapak. nggak apa-apa. Tapi kamu jangan kecepatan, kasihan yang lain. Soalnya ini Bu numpuk sama tugas Iya, lain. Oh, jadi gitu. kita selesai. Tapi ini kalian bikinnya pakai apa? Pak, dengan sendiri atau Bareng-bareng. ada sparring partnernya itu, si chat itu? Pakai chat. Tapi ada sparring Tapi partner, kalau- kita Hah? sedikit-sedikit. Sedikit. Iya, sedikit. Tapi kamu bisa menjelaskan nggak ini? Yang mana yang bagian program utama? Nah, coba nih alur ini, coba kamu yang jelaskan sekarang. Oke. Pegang. Coba ya, Bu ya. Menunjukkan dia dengan si ChatGPT memang sparring partner ya, bukan tempat minta tolong aja ya. Oke. Ini boleh dibesarkan. Nah ya, sip. Jelaskan mulai dari ini
main programnya. Apa? Main program. Karena kita mau fokus bagaimana si loginnya bekerja dulu, ya. Ini prologin tadi adalah mengisi seluruh array. Ya, nah sekarang kamu mulai jalankan dan. Di sini tuh apa namanya, kita memakai boolean karena apa, untuk memproses lagi apabila apa namanya, mendapatkan kesempatan dari 3 kali login tersebut Bu, yaitu aplikasi Aplikasi aktif itu variabel untuk apa? variabel untuk apa namanya, saat di Saat aplikasinya udah berhasil jalan masuk. masuk. Oke, dia akan selalu aktif ya. Iya, selalu akan aktif. selalu aktif. Makanya ini artinya while true ini jalan terus nih, ya. Sip. Terus akan menampilkan Ini menu dari padahal ini kan kamu kan udah bikin menu kan, tinggal panggil aja prosedur tapi menu. kalau misalnya apabila terblokir, dia bakal masuk ke sini lagi Bu. gitu. Gitu. Oke, sip. Nah, di sini adalah membaca Membaca dari pilihannya. ya. Oke, terus Kalau misalnya mana sih? Menu apa? ini Ya. pilihannya satu. Dia pilihan satu. Itu apabila satu kali login itu dengan berhasil, ya udah berarti dia masuk. Ya. Loginnya berhasil, dia masuk. Oke, sebentar, ke atas dulu. Nih, pilihannya tadi kan, ini nih Iya. pilihan untuk aplikasi yang lebih besar ya. Iya Bu. Jauh sebelum dia masuk. Ini pilihan untuk si banknya ini. Ya, jadi sebelum masuk tuh Ini kita banknya, bikin- bukan ATM ya. Yaitu untuk langsung login atau registrasi dulu. Iya. Sebetulnya ini nanti ya nggak apa-apa. Ini 2 bagian ya. Ini masih pra juga ini sebetulnya ya. Oke. Nah sekarang kalau dia udah pernah terregistrasi, tinggal login. Login ya. Oke. Mas. Scroll. Login. Nah loginnya gimana caranya? Di sini kita ngasih kesempatan kepada user supaya 3 kali login. Apabila user berhasil, dia akan langsung masuk ke halaman login. Ya. Nah, apabila tidak berhasil atau kayak ada password atau pin noreng atau pin ada yang salah. Tadi kalau dia tidak berhasil, tadi min 1 loh, bukan min 99, min 99 yang blokir ya? Iya, apabila misalnya iya. kan norek atau pinnya itu Blokir. salah dia Bu. Oke, coba lihat tadi ada nggak di login, prosedur login tadi dia returnnya min 99. Coba kita Ada, lihat Ibu. ya. Mana yang min 99 tadi? Iya, Bu. Oh iya, ada 3 tuh kan saya bilang. Sebetulnya karena terpisah itu agak susah kita Iya. ngecek ya. Jadi ini tidak optimal aja algoritmanya karena agak pintunya banyak gitu. Ya, jadi 3 ya. Iya, Ibu. Min 99, Min 1. return yang memang indeksnya dan min 1. Oke. Lagi ke bawah lagi. Ke bawah tadi. Nah, itu ya. Tadi jika dia min 99, mana tadi? Ya, dia scroll atas sedikit ya. Nah, ini. Oke. Min 99 berarti akunnya Blokir. terblokir. Kenapa nggak ada pesan dulu? Kasih pesan dulu lah ya nanti ya. Oh iya ya. Ya, kasih pesan nanti ya, tambahin ya. Siap Bu. Sebelum di break, jadi orang nggak bingung kenapa gitu ya. Terus Belum selesai. jika min 1 Berhasil login. Masuk ke tidak min 1 ya, tidak min 1 berhasil login. Jika tidak berarti dia gagal ya. Oke, jika dia gagal maka kesempatannya tambah. Bu, izin nambahin Bu. Ya. Jadi itu tuh pas di yang kata Ibu break itu sebetulnya belum beres. Iya, Karena nah itu di sini Ya kita tinggal masih pesan aja sih. Pesan atau memanggil prosedur blokir. Ya. Apa biasa kalian rencananya apa? Mau dipanggil apa? Kalau di sini kalau kan di belum sini selesai tuh ya. Mau apa nih yang jadi direncanakan memproses khusus sebagai apa? Nah itu yang yang nanti kedepannya aku pengen buat lagi itu Iya apa? kayak terblokirnya tuh pengen kayak permanen gitu ya, Bu. permanen gitu Bu. Soalnya ini masih bisa dari program utama tersebut Iya. yang kita bikin. Permanennya berarti gimana tuh? Si ditelan atau gimana? Nah jadi pokoknya udah gak bisa diapa-apain Iya Bu, lagi. jadi pin atau noreka itu gak bisa digunakan lagi. Jadi Iya. dari program kita ini semuanya apabila gak blokir itu dari norek atau pin yang kita menggunakan sama dengan login yang sama,
itu akan masuk lagi Bu, karena dia itu loginnya cuma kayak sekedar yaudah keblokirnya kayak blokir doang gitu, oh ini keblokir, tapi pada saat kita mencoba registrasi dan berhasil jadi gitu registrasinya itu kita bisa masuk lagi. Nah, berarti apa yang akan kalian lakukan? Kalian berarti nambah di status nasabah itu status blokir. Oh, di nasabahnya ini. Ya, di database di record nasabahnya tambahkan status. Tambah status. Ya, bahwa dia blokir terblokir apa tidak, ya. Jadi itu akan membuat permanen Bu. Kalau misalnya Iya, jadi permanen. Kamu tinggal pas dia mencoba login tadi, tinggal ngecek status itu. Jadi nggak harus nambah database baru sebelumnya. Ya. Siap. Ya, lebih efisien. Iya. Jadi nambah satu field untuk status Terus blokir. blokir. Ya, sip. Nah, sekarang kalau gini saya yakin kalian memang jadikan si ChatGPT ini sparring partner. Iya, iya. Karena paham. Nah, good ya. Kelompok ini luar biasa. Berikutnya. Yang tadi kalau dia sukses tadi kan masuk. Kalau ini kan 3 kali ya, yang nambah. Sekarang yang kalau sukses dia manggil apa? Nah ini Dia ya, langsung ke login. memanggil menu Menu utama. utama. Coba, Array. yuk kita ke menu utama sekarang. Apa yang dilakukan? Ini tadi ke bawah. Nah ini, tinggal menu utama dia menampilkan. Ini baru menu dari punya si ATM ya. Tadi itu masih menu bank ya. Iya. Oke, yang di sini dilakukan adalah Mengecek saldo. cek saldo ya, cek saldo, tarik tunai, setor tunai. Nah di sini udah bener ya, si indeks dari array-nya dijadikan parameter. Parameter. Nah dia nggak ngulang lagi nyari ke si array-nya. Jadi kita mengunjungi array-nya hanya sekali aja. Iya. Lanjutkan. Lanjutkan jelaskan. Lanjutkan Yang- menjelaskan ini. Oke. Scroll sedikit lagi ya. Ini dari atas dulu. Terus dulu. Dari sini dulu. Kalau misalnya tadi kita login berhasil, itu akan kita akan dialihkan ke menu utama dari program tersebut. Jadi apabila udah masuk ke program utama, kita itu akan ditampilkan oleh menu-menu tersebut. Jadi kayak ada selamat lah kayak halo dan juga nama kita gitu. Habis itu Ini dia langsung Tambah. bisa akses ya. ya langsung bisa akses. Nama ya. Ya itu gitu. Habis itu pilihan-pilihan tersebut ada. Kenapa coba kamu bisa langsung akses array ini? Karena kita sudah berhasil Tadi udah Bukan, karena kamu jadikan sebagai atribut. Kalau saya kan kemarin enggak jadi ini gitu, sebagai atribut kan? Ya, karena ditaruh di file yang berbeda. Ya, di kelas yang berbeda. Oke, jadi ini bisa langsung. Nah, tapi bisa juga cara saya kemarin tuh harus diakalin dengan membuat suatu fungsi pada reportnya. Tapi nanti saya jelaskan. Oke, lanjutkan. Ya. Jadi ini satu cara jadikan data sebagai atribut dari kelas ATM. Yes. Oke. Scroll dikit tuh. Nah, ya nanti masuk ke sini Iya, ya. Ibu. Kita akan masukkan ke Panggil fungsinya sambil tetap melewatkan parameter indeks array-nya. Iya. Oke, sekarang kita coba dulu cek saldo. Coba lihat cek saldo. Apa yang dilakukan cek saldo? Nah, tinggal sederhana kan? Ya. Tidak ada lagi penelusuran. Begitu juga dengan tarik tunai. Sekarang coba tarik tunai jelaskan. Mana? Oh iya. Ntar aku lihat dulu. Tarik tunai adalah mengambil, Ya. ya. Awas hati-hati. Tiga lo. Nanti muncul-muncul ini bahaya. Jadi di sini di tarik tunai ini kan kita Mau di backup. di menu awal login kan ini Bu ya, kita tuh Ya. harus memasukkan, aku mau jelasin dulu dari awal Ya. game ya. Untuk mentarik tunai ini ya berarti awal dari login itu kita harus masukin semuanya data-data tersebut kayak ada
uangnya berapa. Nah terus setelah itu Bukan, ini udah ditarik Iya. tinggal masukin nominal berapa Iya, ditarik. jadi aku udah kalau dulu bisa maaf. Kalau misal kita memilih menu tarik tunai, kita itu akan dialihkan kalau misalnya dari fungsi tersebut yaitu saldo yang mau kita ambil, saldo yang kita punya, nah terus kita mau tarik gitu. Nah itu di sini akan Kita cek dulu. Iya, kita cek dulu Ibu. Apakah saldonya Berkurang. besar atau sama dengan nominal? Nah, kalau misalnya besar sama dengan nominal, berarti dia boleh menarik gitu Iya, kan? Ibu. Ya. Jadi Bu kan di sini kalau boleh saya bantu jelaskan. Ya, silakan. Gantian Waktu dulu. jelaskan untuk dari void ini, pertama kita bikin dulu masukan nominal tarik tunai. Ya, kemudian kita minta Pertama ada ya, kita deklarasikan dulu nominal itu adalah label. Nanti lagi masukkan angka dari nominal yang mau ditarik. Dari nominal tadi kita jika misalkan dari array titik saldonya itu lebih besar dari nominal, maka dari saldonya itu kita kurangkan dengan nominal. Ya. Kalau Karena apa? Karena menarik kan? Iya, Ibu. Iya. Jadi saldonya harus dikurang dengan nominal. Kenapa tadi dicek dulu? Karena kita Kenapa dicek dulu ini? Pak. ya kita mulai dulu Karena dari kalau yang ditariknya lebih Nah, besar gitu. besar Logikanya dari harus saldo yang sederhana punya, loh. Nah, jadi betul. minus. Jadi nggak mungkin kan kamu narik 10.000 uangnya Iya, cuma betul. 100, ya kan? Iya. Ya, nggak boleh minus ya. Boleh minus tuh. Oke, minimal. Nah, boleh juga ada ketentuan sedang. Minimal saldo yang tersisa 20.000. Nah, kalau misalnya ada kebijakan minimal saldo yang tersisa 20.000, gimana rumusnya ini jadi? Sisa 10.000. Ya, harus ada sisa minimal 20.000. Berarti nanti kita punya variabel baru Iya. ya, Variabel gimana? harus yang Bisa variabel baru, bisa juga konstanta, tapi rumus ini gimana jadinya? Oke, coba nih. Gimana? Misalnya gini ya. Siapa namanya? Zaki ini ada saldo kan, udah berhasil masuk, sekarang mau tarik tunai. Iya. Zaki mau tarik tunai 50.000. Oke? Terus bank menetapkan bahwa begini, bank menetapkan saldo minimal setelah penarikan itu harus minimal 20.000. Iya. Ya, sekarang kalau kamu mau ngambil uang di bank, berapa maksimal yang bisa kamu ambil kalau saldomu sekarang 50.000? 30. 30.000. Nah, gimana tuh caranya? Berarti di si verifikasi awalnya ditambahin dan Nominal ditambah tanda seru kan nanti kalau aku mikirnya ditambahin variabel baru itu kayak minimal saldo. rumit itu logikanya. Coba disederhanakan. Ya, tadi kan Zaki saldonya 50.000, sementara bank menetapkan harus ada saldo minimal 20.000. Nah, kalau menarik ya berarti berapa banyak maksimal yang boleh ditarik? 30.000. 30.000. Iya. Nah, gimana tuh? Saldonya ini 50.000. Ya. Ya. Terus ini adalah nominal yang diambil. Ini nominal yang diambil. Lalu ada ketetapan minimal saldonya 20.000. Berarti Jika ini saldo- harus gimana hubungan antara ini? Ditambah nggak sih? Tinggal ditambahin ini ke sih Bu, kan itu kalau dibaca ya, jika saldo lebih besar sama dengan nominal dan Jangan tambah. tambah. Iya, ditambah dengan 20.000. Jadi Harus udah masih lebih besar. udah ditetapkan gitu kan? Iya, kan tadi nominal yang mau diambil 30.000 ditambah dengan 20.000, dia jadi saldonya harus bisa sama dengan ke sebelah kanan. Iya, berarti sebelah udah plus kanan. 20.000 ya Bu. Iya kan? Iya. atau bisa juga saldo dikurang 20.000 sama besar sama dengan nominal. Gitu ya. Ya. Ini rumus matematiknya harus kita buat sederhana logikanya. Ya.
Oke? Iya. Sip. Ya. Jadi tergantung nih kebijakannya ya. Kalau bisa sampai 0 cukup seperti ini. Kalau ada saldo minimal selalu yang tersisa, kalian agak ubah sedikit, ya. Nah, terus ini udah bagus nih ya, berhasil tarik tunai sisa saldo. Nah, ini yang belum kalian lakukan adalah mengubah saldo. Nah, di mana kalian mengubah saldo? Oh, ini dia, ya. Sudah ya? Ya betul Bu. Sudah dilakukan mengubah. Keren. Oke? Udah. Selesai. Ini udah keren. Bagus, ya. Ya, kamu yang jelasin sekarang. Eja. Berapa orang? Ini Bu 3 orang lagi Bu. 3 lagi ya. Ya. Oke, ini keren ini ya. Jangan Silakan. sini ke depan Pak, semakin perasaan bawah cepat banyak error itu yang Itu tantangan, makanya saya bilang ChatGPT itu jadikan sparring partner aja, ya. Karena logika dia tidak bisa menebak apa yang kita mau, ya. Kita harus jelaskan, terus kita mengkritisi apa yang dia sudah buat, apakah memang sesuai dengan speknya kita, ya. itu pakai nyoba itu saja misalkan ini dengan ini dan saya coba kalau pakai coba Iya, itu dia. Memang prosesnya harus begitu ya. Itulah namanya proses belajar atau proses membuat, ya. Silakan Iza. Di sini aja Pak Bu. Boleh. Nah kalau start tunai itu dimulai dari itu nampilin kayak tulisan masukan nominal. Nah terus si user tuh masukin kan, terus dibaca sama apa ini. Udah dulu aja ya. Terus habis itu si saldo yang tadi udah dimasukin, si nominal yang tadi udah dimasukin ditambahin sama saldo yang Ya. sebelumnya kita punya. Oke. Gitu sih Bu. Terus nampilin pesan berhasil. Nah, Terus kalau transfer, kalau transfer Oh lumayan ya. itu kita bakal ini lebih rumit karena melibatkan 2 rekening. Satu rekening sudah dapat indeksnya, yang satu rekening lagi belum. Nah, saya mau lihat nih, ya. Berarti akan ada loop lagi nih Ya. untuk mencari apakah rekening yang dituju ada atau tidak. Kalau misalnya kita masuk ke menu transfer, kita akan dipilih ini Bu. Ya. Kerja tulisin dulu. Coba. Jadi kita kalau berdiskusi sama ChatGPT itu logika kita harus kuat ya. Aku bisa Bu, paling sedikit. Ya oke, silakan. saksikan. Jadi kalau misalnya bila kita memasuki menu transfer, kita itu akan diarahkan dulu terlebih dahulu ke scroll ke atas sedikit. Nah, yang kita itu kan diarahkan ke sini dulu Bu. Untuk masuk ke nomor tujuan atau ada masuk ke nominal transfer. Kalau Nomor misalnya kita tujuan dan. ya dan nominal transfer. Terus di sini fungsinya kita Ini sama dengan tadi ya, sama kalau kayak ada tadi. minimal saldo perbaiki. Ya, oke. Langsung ke tadi di sini. Ya. Eh, Ini boleh return tanpa ada nilai yang dikembalikan? Oh iya. Ini belum selesai ya? Return terus nggak ada variabelnya apa yang di return atau nilainya? Belum disebutnya. Harusnya ada sih, coba fungsinya apa tipenya? Ya, lihat ke atas deh. Oh, nih, kan void ya. Oh, kalau gitu sih dia bukan return nih, print aja mungkin ya. Jangan terlalu. Boleh juga sih return tanpa itu berarti return 0 gitu ya. Karena void itu artinya sama dengan 0. Tik, boleh. Tik, terus Error berarti kan? Error berarti? Kalau pakai ini. kalau break dia error enggak? Soalnya harusnya tinggal kasih pesan dulu ya, transfer tidak memenuhi. Oh, boleh juga return, jadi dia kembali ke yang memanggil. Kalau break tuh sama juga, tapi nanti kita lihat ya, beda efeknya. Nah, ini kita ke apa namanya? Kita Indeks tujuannya Ya, udah dapat indeks ya. tujuannya, ya. Ini kita mencari indeks tujuannya nih, ya. Iya. Oke, terus di sini ya, mencocokkan. cocokkan lah dari Ya. penerimanya gitu untuk program tujuannya
Ini kamu bisa lihat ya, dengan yang pas login tadi loopnya sama atau tidak bentuknya? Kayak sama ya? Iya. Ya, ada. Tapi yang tadi kamu pakai return, ya kan? Iya. Return indeks tujuan, lalu di bawahnya ada yang 3 titik ya, -1 sama. Ya, jadi coba cek ya perbedaan kalau kita pakai return dan break. Ya. Terus indeks tujuan tadi disimpan di mana? Di sini ya, lokal. Berarti rekening tujuan ini saya koordinat. Oh ya, di sini ada ya, di tujuan. Jadi break ini dia keluar Iya. dari loop yang terkecil ya, Iya, dari dari terkecil. blok yang terkecil. Nah, jika dia udah break, jadi kalau indeks tujuannya tidak sama dengan -1, berarti dia ketemu ya datanya, data I. Nah, ini kenapa data I ya? Karena itu I-nya dari mana? dari Kan tadi indeks tujuannya yang didapat dari sini. Oh, ini yang Di saldo, tadi ya, iya, yang di saldo utama. yang asal ya. Iya. Oke, rekening asal, ini rekening Tujuan, Oke, iya, iya, iya. Nah, ini hati-hati ya. Kalau bisa, ini udah bener ya. Kalau bank itu dia nggak mau rugi, ya. Dia nggak akan nambahin saldo di tujuan dulu sebelum mengurangi. Pakai logika kami aja. Karena mereka pasti nggak mau rugi kan. Jadi kalau yang kayak gini kan nasabah nggak akan komplain nih kalau dia dapat yang lain nggak dikurangi. Tapi kalau ada yang merasa rekeningnya berkurang tapi di tujuan nggak sampai, pasti komplain. Jadi udah bener nih ya. Kalau kebalik nanti akan timbul masalah lebih susah diatasi banknya. Oke? Ya, terus transfer berhasil ke tujuan. Rekeningnya Udah. blokir. Udah. Udah. Tapi kita mau minta ajarin ini sih Bu, gimana Apa? cara ya blokir permanen aja. Sebelumnya kita masih pusing di situ. Blokir permanen. Oke, tadi ya coba lihat ke atas. Hah? Ada yang mau tanya bisa blokir tadi. Oh iya, sorry. Ke atas Mama. Yang ada tadi yang blokir. Oke, kan ini kamu tadi pisahkan ya, yang array blokir, daftar blokir dengan data. Iya. Ya, kalau saya sih ini cukup tidak usah pakai array sendiri, tapi tetap di data. Oke, solusinya apa? Recordnya tambahkan satu field status namanya blokir. Ya, kalau blokir status blokirnya true, berarti dia terblokir. Berarti Ya. itu kita berarti tinggal ubah di nasabahnya aja. Coba di nasabah. Buka di nasabah, bukan array nasabah. Oke. Nah, di sini ini atributnya. Oke. Nah, di sini kan cuma ada knowledge with nama saldo. Sekarang tambahkan satu atribut baru, namanya adalah blokir. Tipenya adalah boolean misalnya. Ya. Sini boleh. Atau kalau status blokir itu ada 3, ya, ada 3 statusnya, Status ya. ya. Kalau bisa kamu buat, kalau statusnya tidak cuma 2, berarti kalau 3 berarti jadikan tipenya integer, ya. Misalnya gini, kalau 0 berarti dia aktif. Kalau misalnya 1 terblokir sementara. Kalau 2 misalnya tidak aktif. Bisa kan? Saya. Nah, ya. Ini taruh di mana? Bu? Taruh di sini. Nah, ini kamu cuma 2 aja ya. Ya. Terblokir atau tidak. Nah, sekarang ini akan mengubah ke dalam Baik. bagaimana data dibaca. Coba membaca datanya kamu tambahkan nih. Nah, statusnya jadi ini false dulu, tidak terblokir. Oh. Ya? False. Apa aja? Statusnya false. Status blokirnya
Tadi status ya namanya ya. Iya. Oke. False. Oke. Ini tulis di belakangnya blokir. Status blokir. Atau lebih baik kamu namakan jangan status tapi blokir aja. Oh, blokir aja, Bu. Jadi lebih Ntar, Bu. cepat kita tahu. Nah, Aku ganti dulu ya, atau Bu. status blokir boleh, SP blokir boleh. Oke ya. Nah, blokir sama dengan false. Oke. Nah, di mana sekarang kamu coba kapan si status blokir ini berubah? Salah 3 kali. Masuk, cari prosedur login di sana kamu mengubah. Ya, jadi gitu ya. Kalau kita banyak bermain modul, logika kita akan mendeteksi kalau kita menambah satu record seperti ini, satu atribut, apa saja yang terdampak, ya. Modul apa saja yang terdampak. Ini. Ya di sini. Yang lihat pas login dulu. Tuh bener kan? Nah, ke login dulu mana yang dia tuh berkaitan dengan lo blokir memblokir. Ini, Bu. Terus cek blokir. Apa bukan, Bu? Sebetulnya mengubah statusnya dulu. Jadi satu-satu kita kerja. Jadi Ya. di void Algoritma kita adalah mengikuti alurnya dulu. Mana? Ini return. bukan ini. Apa langsung ke ini blokir aja, equals. Bu? Mencari nasabah di dalam array ini kan? Iya. Yang sudah 3 kalinya mana? Oh, di bawah berarti, Bu. Itu program utama nggak sih, Bu? Login, di login harusnya. Oh, di login. Nah, ini kan, oke. Terus cek blok ini nanti dulu, ini nanti kita ini kan. Enggak di sini. If Di bawah. nomor equals Di bawah. return i. Nah, ini nih min 1. Min 1. Nah, sebelum ini kamu cek if Oh, if di sini, ya, Bu. if sudah 3 kali ya. Kesempatan 3 kali. If juga. kesempatan sama Di sini dengan kan? 3 kali dan indeksnya tidak sama dengan min 1. Terus bukan itu tadi. Sebentar, Bu. Ada yang kami Jadi kan- di sana mengubahnya. Mana ya? Belum tahu, bukan yang di sini ya, Bu. Berarti Bu. Enggak, belum. Itu Jadi, nanti. Itu kan nanti kalau sudah berubah kita mengeceknya. Jadi yang mengubah blokir menjadi true-nya dulu. Ya. Kapan status blokir menjadi true? Ya. Nah, itu dulu yang diubah. Bukan Bukan ya? di Bali sama di Di tempat return gini. Di sini. Ya. If. If True ya. Apa If. if sama dengan ya, Bu? if apa tadi? If. If i-nya, Oh, ya, if ini. i-nya Di bawah. Di bawah. ya Ini baru. Enggak di sini. sama dengan min 1. belum. Sama dengan Min 1. buka. Enggak, ya sama dengan min 1 kan inisialisasinya min 1 ya. Mana? Hapus lagi. Min 1. I sama dengan Oh iya. Ini iya. Bentar, Bu. Di mana i-nya di inisialisasi dengan min 1? Ada nggak? I-nya di inisialisasinya mana? Nah makanya ini ternyata tidak bagus nih ya. Kekurangan pakai return banyak ini adalah kalau kalian pakai Boolean sequential search, kita bisa menyimpulkan dia ketemu atau tidak. Kalau ini kan Bukan kita di sini. melewatkan kesempatan untuk memeriksa dia ketemu atau tidak. Di sini bukan, Bu? Enggak, tetap tadi di login tadi. Yaitu kesempatan aja coba. Udah. If kesempatan, If kesempatan, Bu. ya. Kesempatan. Gagu lu. Bunga burung. Kesempatannya berapa tadi maksimalnya? Gini kan? Hah? Gimana ya ketikinnya? If kesempatan. Di Coba ke atas tadi kesempatannya maksimal sampai berapa itu? 3 kali. Naik ke atas Di Ke atas bawah. sebentar. Naik ke atas. Di bawah nggak sih? Sini aja, ke atas sedikit, jangan jauh-jauh. Nah, ini. Mana kesempatan? Di atas Iya di bawah itu. Nah ini yang kesempatan mah.
Oh, yang ini ya, bukan login ya. Tadi login. Oh ya, di sini harusnya. Ya, coba ke bawah lagi. Hapus dulu yang tadi. Min 1, oke. Ini benar-benar pas login ya. Oke, yang di berarti di tadi ya, yang memanggil si login ya. Nah ini ya, di sini nih. Menolak. Setelah while kesempatan ini, ya, berarti dekat-dekat sini. Oke. Ini nggak sih di else if? Ke bawahnya. Oh, di bawah. Coba Itu lihat kesempatan. dulu. Oh ini ya. If IDX sama dengan minus 9, berarti akun terblokir. If IDX sama dengan minus 1, login berhasil. Ini nih. Ini nih ya. Ini login gagal ya. Nah, berarti di sini nih. Kamu ngecek ya. Jika dia kesempatannya tambah-tambah, nah di sini kamu proses dulu nih di bawah sini. Oke, coba cek jika kesempatannya sudah sama dengan 3, ya kan? Ya, sama dengan K besar sama dengan 3, bisa sama dengan 3, dan N IDX-nya, Dan apa ibu? IDX ini tadi, IDX-nya berapa? Sama dengan min 1, Dikurungin nggak sih? min 1, masih min 1 ya kan? Sama dengan min 1, maka blokirnya kamu ubah menjadi true. Ya, baru ya. Itu ide Sama dikurungin dengan- nggak bu? Dikurung, ini kurung nih garisnya. Kurung terus kurung besarnya satu. Kalau 2 itu harus 2 masing-masing. Ini juga nih kurung dulu. Ini satu lagi sini. Itu di angka 3 aja. Ya, ini juga sama di sini. Nah, Ya. Nah, baru di sini status blokirnya kan jadi blokir true. true. Blokir. Blokir sama dengan ada ini memang kita bisa mengakses di sini. Belum bisa. Belum bisa karena belum ditulis bu. Mana dia? Kita harusnya mengakses si database-nya kan? Asal pada asal pada. Berarti kan apa bu yang A titik itu kan A titik. Iya, si A-nya Data itu, yang elemen array. A-nya itu. Di A titik blokir itu tadi apa tuh? Ini nih. Nah ini. Jangan di sana. Ini kan udah digunakan. Aish. Enggak nggak sih? Bukan itu masuk ke data ID-nya itu. Ban. Blokir sama Kita harus nemuin program utama pembelian ini. Jangan cepat-cepat ya. Kita harus melihat ini kita sedang ada di modul yang mana. Oke, coba lihat lagi. Yang pertama baca tadi itu ada di modul yang mana? nasabah. Pas kamu mengubah ini. Ini adalah di modul nasabah. Bang. Kalau kita di modul nasabah, field itu bisa kita akses langsung seperti ini, ya. Oke. Nah, ketika kita ada di modul array nasabah, coba array nasabah isinya apa? Baca data ini ya. Oke, ini nggak akan ada perubahan karena dia tinggal memasukkan satu persatu per record. Nah, yang akan berubah adalah di ATM. Oke, coba ATM. Oke. Nah, di ATM ini menu apa ini? Coba lihat ke atas. Menu awal ke atas lagi. Ke atas lagi. Ini main program ya. Iya. Oke. Main program di sini kita cuma mengakses objek yaitu ATM. Ya kan? Ya. Hanya objek ATM.
Oke. Nah, sekarang hati-hati nih ya. Setiap objek itu hanya elemennya, atributnya hanya boleh diakses oleh prosedur yang ada di kelas tersebut, ya. Boleh diakses langsung, itu ketentuannya. Contohnya ini. Ya. Tadi di sini coba lihat yang prosedur tadi yang ada akses ke data. Nah, ini ya. Ini kan prosedur apa namanya? Transfer. Ya. Transfer. Transfer ini kita lihat ya. Void. Ini berarti ada prosedur private milik si ATM. Otomatis dia bisa mengakses atribut dari kelas tersebut. Di mana data ini menjadi apa? Atribut dari kelas ATM. Makanya bisa dia langsung akses seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang login, coba lihat login. Login. Nah, ini di bawah tadi. Login ini juga adalah prosedur milik kelas ATM. Ya, yang ada atribut data. Sehingga dia juga bisa mengakses secara langsung. Coba lihat ke atas, ke bawah. Ini ya, data. Oke. Di mana prosedur ini tadi adalah mencari data nasabah. Dia cuman tujuannya cuma dua, ya, mencari pasangan nomor rekening dan PIN pada array. Ya, jika ketemu, tugasnya mengembalikan indeks. Jika tidak ketemu, dia mengembalikan bin satu. Di sini tidak diperiksa 3 kalinya. 3 kalinya diperiksa pada prosedur yang memanggil login. Sekarang kita lihat prosedur yang memanggil login. Prosedur yang memanggil login ini ada di program utama ya. Oke. Di program utama ini ini adalah ATM ya, objek ATM. Sekarang kalau return min 99 berarti akun terblokir ya. Tadi indeks min 99 ini dilakukan kalau apa? Kalau sudah kelewatan kesempatan. Kalau dia ada di status. Di status. Nah, oke. Coba ini kembalikan tadi ke login tadi. Login tadi ya. Oke, mana tadi login? Nah, ini ya. Jika dia cek blokir norek ya, norek masuk. Maaf, nomor rekening telah diblokir. Apakah sudah diblokir? Ini dia ngeceknya kemana sih? Cek blokir. Berarti kita ke cek blokir coba. Nah, nih cek blokir. Cek blokir dulu. Nah, di atas ya cek blokir. Cek blokir. Nah, nih. Nah, di atas. Cek blokir. Nah, ini ya. Nah, kalau bisa ini kita nggak pakai daftar blokir ya. Oh, iya. Tapi ceknya kemana sekarang? Ke Data. Langsung ke data aja, ya kan? Return, cek blokir. Oh, bentar. Cek blokir berarti ya boleh juga tetap daftar blokir dulu ya. Terus kapan dia masuk ke database-nya harus diblokir? Kalau mau ketentuan kalian. Kapan si data tersebut di data nasabahnya itu statusnya memang terblokir, enggak di yang terpisah. Maunya kalian yang tetapkan kebijakannya bagaimana. Jadi ini ya, dalam suatu organisasi itu kalau ada seperti layanan ini, kita harus menetapkan kebijakan. Nah, selama 3 kali gitu. dia langsung masuk. Langsung masuk. Enggak, kalau salah 3 kali langsung. Misalnya gimana langsung blokir gitu loh. Oke. Ya, masuk ke daftar blokir. Ya. Iya. Berarti ini ya,
abaikan ini dulu. Berarti kita kesini dulu, ya. Membuat dia kalau dia kesempatannya mana yang prosedur kamu adalah blokir. Manggil blokir yang mana? Ini ya. Blokir itu. Oke, A blokir. Ya. Nah, A blokir ini sebaiknya kalian kasih indeks. Itu di bawah dulu. Nih, kan indeksnya tadi dapat kan? Bisa nggak kalian dapatkan indeksnya? Jadi gini, blokir itu kan hanya pinnya salah, tapi nomor rekeningnya ada. Nah, sekarang harus kalian bedakan. Dia nomor rekeningnya ada, tapi pin salah. Atau nomor rekeningnya tidak ada dan pinnya juga pasti tidak ada. Nah, harus bedakan dulu. Ya? Oke? Nah, berarti coba kita ini ya, cek pemeriksaannya tadi. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Berhasil, login berhasil. If index. Nah, ini A login nih, berarti panggil ya. If index sama dengan, berarti cek login tadi ya. Mana? Login tadi. Cek login, prosedur login. Nah, jadi prosedur loginnya kita perbaiki juga. Nah, ini ya. Tadi kan kalian ngecek loginnya. Nah, ini ya. Nomor rekeningnya equals. Iya, Bu. Ya. If nomor rekening equal. Kalau bisa nih jangan pakai dan, cek satu-satu. Cek satu-satu. Ya, jadi kalau nomor rekeningnya kan kalau ini kita nggak tahu mana yang salah. Iya. Atau gini, ya. Jika nomor rekeningnya benar ketemu, ya, kita return statusnya misalnya adalah return, ya ini sama ya. Nah ini nih. Nah else-nya coba else-nya, else lagi, else di sini, oke. If data ipin nggak equal saja. If data ipin nggak equal, oke. Nah, harus berarti apa? Kalau nggak equals, berarti harus diulang lagi kan? Kalau semisalkan kalau data pin nggak equal, kita mau ngeceknya gini ya. Dia itu, ya, dia boleh sudah 3 kali gagal, tapi gagalnya karena pinnya nggak sama. Jangan kalau noreknya tidak sama, kalau noreknya tidak sama, ya, berarti kartunya tidak sah, ya kan? Jadi gini ya, ada kasus. Ini karena apa? Aku bikin algoritmanya kurang efisien, ya. Harusnya login itu, kesempatan itu ada di sini aja, jadi nggak capek bolak-baliknya, ya. Penanganan blokirnya lebih efisien. Kalau ini kan kamu mengembalikan untuk login ini adalah indeksnya. Tapi bagaimana kalau indeksnya itu? Karena 3 kalinya belum di sini, ya kan? Ini ya, bayang-bayang dulu. Boleh juga bikin loopnya di luar sini agar sama. Jadi asalnya gimana itu kan? Jadi gini, kalau membuat loopnya seperti ini, padahal ada 2 yang kalian harus kembalikan. Yang pertama adalah indeksnya kalau berhasil. Yang kedua adalah status bahwa dia blokir. Atau boleh juga
Karena kita nggak bisa langsung blokir di sini, harus dicek dulu kan sudah 3 kali atau belum. Masalahnya di sana. Berarti Jadi kalau mau artinya apa? Kesempatan 3 kali itu menyatu dengan pencarian pada loopnya, ya di sini. Ngulang 3 kali. Jadi jangan langsung balikan gitu. Kesempatan mengulang 3 kali itu ada menyatu dengan ini, ya. Itu di login itu. Di login itu, ya. Oke? Ya, jadi akan efisien. Jadi kita bisa mengakses si data ATM-nya ini langsung kan, langsung dengan membuat status blokirnya menjadi true kalau kesempatannya sudah 3 kali dan PIN-nya masih salah. Gitu ya. Oke? Udah paham? Siapa? Paham. Nah, terus dengan kita langsung status blokirnya langsung menyatu dengan data, ya. Nah, pas cek blokir akan lebih mudah. Iya kan? Iya. Nggak langsung ngecek yang lain, sini aja langsung dicek. Jadi kalau kita login, cek juga statusnya di sini. Kalau dia tidak kalau dia login ketika statusnya terblokir nggak perlu ngulang 3 kali kan? Ya, Iya. iya kan? Lebih sederhana. Jadi loopnya untuk kesempatan 3 itu di sini. Nah, terlebih dahulu loop pertama adalah ketika dia ketemu ya nomor apa? Nomor kartunya, kalian cek blokirnya. Kalau dia blokir nggak perlu diulang 3 kali. Ya. Oke, kebayang ya. Nah, minta tuh si cek lagi. Gimana nih? Tapi baiknya karena kita udah tahu logikanya, sempurnakan saja sendiri. Ya. Jadi tinggal tadi mana yang mengulang itu kan tadi ada di menu utama tuh ya. Nah, jadi ini ya. While kesempatan ini kalian taruh langsung di tadi login. Ya. Terus di sini apa yang jadinya? Nah, di sini jadinya adalah login berhasil. Di sini sebetulnya kalian ketika login, jika loginnya berhasil, kalian tinggal ini aja langsung manggil ini. Yang loop ini taruh di loop duluan. Jadi di main program tinggal ini login, ya panggil prosedur login. Yang mana tadi prosedur? Nah ini panggil ini langsung panggil. Jika login berhasilnya sama dengan terbini, langsung panggil menu utama. Tapi kalau misalnya itu berarti yang Jadi penanganan blokir, login gagal, semua ada di prosedur login. Jadi Bu, yang di 9-99 sama yang gagal login itu yang kesempatan yang plus Ya. itu berarti itu ntar Di login, prosedur login. Ya, jadi blok yang ini nih yang bagian wire itu cuma kamu isinya berhasil pindahkan. login gitu. Ya, jadi di sini nanti di main programmu, kan saya pernah bilang, main program tuh harus terlihat sangat simple. Kerumitan kalian simpan di prosedur. Jadi si main ini hanya tanggung jawabnya adalah dia melakukan pralogin, ya, seperti skenario awal saya itu ya. Kemudian dia menampung prosedur login. Nah, kalau loginnya sukses, tinggal langsung menu utama, nggak banyak, ya. Oke, sih. Nah, itulah. Jadi jam terbang nanti ya kalian belajar algoritma kalian makin bagus ya, makin efisien, makin efektif. Dan sekali lagi kalian perlu latihan. Nah, latihan terbaik kalian punya sparring partner yang setara. Kalian kan nggak bisa langsung mendanya pada saya. Nah, sekarang ada si ChatGPT. Jadi kan itu sparring partner. Tapi syaratnya kalian bisa melawan si ChatGPT kalau logika kalian terhadap langkah-langkah ya, langkah-langkah yang harus dilalui program ini untuk menyelesaikan masalah itu sudah ada di kepala kalian ya. Logiknya juga kalian sudah benar. Tinggal detil-detil di penanganan dan optimalisasi di modulnya. Oke? Ya?
Yang lain nih yang belum confident, belajarlah dari teman-teman nih. Gimana sih menjadikan si ChatGPT itu sparring partner? Ketika kalian terpaksa harus belajar sendiri, banyak belajar sendiri ya. Harus banyak latihan dan tidak ada yang ahli yang akan membantu kalian mengoreksinya ya. Karena kalian ingin intensitas belajarnya tinggi. Nah, jadikan si ChatGPT ya, ada nih sparring partner gratis. Nggak harus dengan dosen atau asisten ya. Nah, ini sekarang saya tanya nih, kelompok ini berapa lama ya kalian sparring partner sampai dengan ChatGPT sampai dapat seperti ini? Dari awal ke situ Dari kelas awal terus kita belum ngerti. langsung ngerti. Bisa nggak sharing ke teman alur kalian bertanya sama si ChatGPT ya? Nanti presentasi ke teman ya. Awalnya kami nanya ini, permintaannya seperti ini, namanya apa? Prompt ya. Teknik prompting sama ChatGPT itulah yang kita membuat kita memperlihatkan kualitas kita dalam bersparing partner dengan si ChatGPT-nya ya. Oke, terima kasih. Nah, yang kelompok lain gimana? Belum? Tutup dulu ya. Pas Oh, siapa langsung diberhenti aja? Ya, enggak, jeda dulu. Nah, kita punya 3 file. Yang pertama nasabah, di mana di nasabah ini cuma ada 2 ya. Ada baca, ada tulis. Lalu di area nasabah juga baru ada baca, ada tulis. Oke. Nah, di sini saya tunjukkan nih. Ketika kita ada di array nasabah, kita tidak bisa menampilkan seperti ini. Oke. Kita tidak bisa menampilkan seperti ini nih. Oke. Nah, misalnya ini. Ada X nasabah saya bandingkan dengan ini ya. Ya. Nah, di sini kita mau coba tampilkannya adalah seperti ini ya. Nasabah kemudian kita mau tampilkan tambah A I titik. Oh, mau ya ngorek masih mau ya. Nah, ini ya ngorek. Kemarin itu masalahnya apa ya? Oh, di main part ini ya. Oh, di sini ya. Masalahnya kemarin itu